Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Izzatur Rahmah dengan NIM 10220000005. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan bagian dari jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya tentang realitas sosial hukum. Sosiologi hukum ini membahas hubungan antara masyarakat dan hukum, kemudian mempelajari timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Manfaat mempelajari sosiologi hukum ini untuk menambah wawasan berpikir dalam memahami suatu permasalahan. Nah, sosiologi hukum ini datang melalui kolonialis Belanda. Pada saat itu, hukum mengalami perubahan dalam bidang ekonomi dan kemudian dikeluarkanlah aturan perundang-undangan untuk mempercepat perubahan dan munculnya negara kesejahteraan. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan dalam sosiologi hukum ini yang pertama yaitu pendekatan hukum sebagai nilai. Artinya di sini pendekatan ini untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kemudian yaitu pendekatan hukum sebagai institusi. Maksudnya, institusi ini menjadi usaha untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dasar dalam kehidupan agar berlangsung secara tertib. Yang berikutnya, adanya aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Aliran yang pertama itu adanya aliran utilitarianisme, kemudian aliran sosiologikal, jurisprudens, dan juga aliran realisme hukum. Selanjutnya yaitu tentang paradigma. Paradigma adalah suatu gambaran tentang subjek matter dalam suatu ilmu hukum. Paradigma ini berfungsi untuk merumuskan apa yang harus dikaji, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan, dan aturan-aturan apa yang harus ditanyakan juga. Paradigma yang digunakan dalam sosiologi hukum ini ada dua, yaitu paradigma Aristotelian dan juga paradigma Galilean. Berikutnya yaitu teori yang ada dalam sosiologi hukum. Teori yang ada dalam sosiologi hukum yang pertama yaitu teori strukturalisme. Teori ini berusaha untuk memahami aspek kemasyarakatan yang bertitik kepada struktur bahasa yang digunakan sehari-hari. Yang kemudian yaitu teori fungsional struktural. Maksudnya teori ini merupakan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad yang sekarang ini. Solidaritas sosial dalam sosiologi hukum. Solidaritas sosial dalam sosiologi hukum ini juga ada dua. Yang pertama, solidaritas mekanis. Maksudnya, solidaritas ini terjadi pada masyarakat yang memiliki ciri khas keseragaman pola-pola relasi sosial. Yang kemudian, yang kedua yaitu solidaritas organis. Solidaritas ini terjadi pada masyarakat yang relatif kompleks dalam kehidupan sosialnya, namun terdapat kepentingan bersama atas dasar suatu tertentu. Yang terakhir tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu produk dengan berbagai faktor yang banyak dan hubungan antara faktor-faktor tersebut. Di sini masyarakat mengalami perubahan sosial berdasarkan aspek budaya, sosial, politik, dan juga ekonomi. Yang terakhir, peran hukum dalam perubahan sosial ini yaitu sebagai alat oleh agent of change atau pelopor perubahan seseorang ataupun kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.